Ya, kembali renungan bersama Kak Noven dengan judul Tetap Tenang dan Menjaga Perkataan. Ayat utama diambil dari Amsal 29 ayat 11. Silakan, Pin. Amsal 29 ayat 11. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya merendahkannya. Ya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Inti renungan hari ini adalah salah satu tanda kedewasaan rohani bukanlah seberapa banyak seseorang berbicara, melainkan seberapa bijaksana ia tahu kapan ia harus diam. Banyak orang ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak banyak yang mau dilatih dalam disiplin perkataan atau disiplin lidah. Seringkali saat tersinggung, terluka atau marah, manusia merasa perlu mengeluarkan semuanya. Dengan kita berkata, saya harus kasih tahu dia isi pikiran saya, isi hati saya, apa yang saya rasakan, apa yang rasanya saya disakiti. Cenderung seperti itu. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa tidak semua orang yang kita pikirkan perlu, tidak semua yang kita pikirkan ataupun rasakan perlu diucapkan. Ada saatnya berbicara, tetapi ada saatnya diam. Tolong dibacakan, Win, Pengkhotbah pasal 3 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7. 3. Pengkhotbah 3 ayat Abi, Pengkhotbah 3 ayat 7. Pengkhotbah 3 ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ya. Dari hal ini kita tahu untuk segala sesuatu intinya ya, selalu ada masanya, selalu ada waktunya. Ada waktu untuk berdiam, ya, untuk mengontrol diri kita, ada waktu juga untuk berbicara, speak up. Nah, kalau kita mengambil ini sebagai sebuah reflektif ya. Yang pertama, diam bukan berarti lemah, tetapi terkendali. Orang dunia sering menganggap diam itu kalah, tetapi dalam perspektif kerajaan Allah, diam seringkali adalah bentuk kekuatan yang terkendali. Yesus sendiri saat difitnah tidak selalu membela diri. Itu bisa tertulis seperti pada Yesaya 53 ayat 7. Silakan, Win. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang kalau di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya. Jadi dari Yesaya 53 ayat 7, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, ia tidak membuka mulutnya, atau bisa kita kenal sebagai clue, ya. Dan juga 1 Petrus 2 ayat 23, tolong Pin. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus berapa? 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Ini Yesus sudah mencatatkannya di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Refleksinya apa? Kadang kita bukan perlu untuk menang ya dalam argumen, tetapi menang atas ego sendiri. Bisakah kita mengalahkan diri kita sendiri, mengendalikan perasaan kita, mengendalikan pikiran kita, agar kita tidak sembarang speak up ketika dilukai. Yang kedua, lidah bisa menjadi senjata atau berkat. Maksudnya bisa menjadi senjata adalah mungkin kita bisa melukai orang lain, atau malah lidah kita, perkataan kita bisa menjadi berkat. Dalam Kitab Yakobus menjelaskan bahwa lidah kecil tetapi dampaknya itu bisa besar. Nah, tolong dibacakan Yakobus 3 ayat 6, Ebi. Yakobus pasal 3 ayat 6.
Jeffrey siapkan Yakobus 3 ayat 10. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Iya. Lidah pun adalah api. Itu tertulis pada Yakobus 3 ayat 6. Yakobus 3 ayat 10, tolong Jeff. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Iya. Nah, satu kalimat kasar dapat merusak relasi bertahun-tahun. Ya, misalnya kita sudah berteman sekian lama, cuman gara-gara kita nggak sengaja nyeplos sembarangan, akhirnya orang terluka. Satu gosip bahkan juga bisa menghancurkan reputasi seseorang. Satu komentar emosional dapat menutup pintu pelayanan. Sebuah pertanyaan reflektif yang simpel ya. Apakah perkataan kita akhir-akhir ini menyembuhkan atau melukai? Poin ketiga, tidak semua wahyu harus diumumkan. Tidak semua revelation ataupun apa yang kita dapat dari Tuhan itu diumbar. Disinilah yang perlu kita lebih bijak lagi ya. Terkadang Roh Kudus itu memberi kepekaan tentang seseorang. Misalnya kita disingkapkan tentang seseorang ketika kita doakan, kita dapat tentang kelemahannya, pergumulannya, luka batinnya, atau ada masalah tersembunyi lainnya yang terlalu privasi untuk diceritakan ke orang tersebut ataupun lebih-lebih ke forum yang besar gitu. Ya, atau kelompok kecil. Namun tujuan dari sebuah pewahyuan pribadi itu bukan untuk gosip rohani, melainkan untuk kita menaikkan doa syafaat, doa yang tidak perlu orang lain tahu. Itu hanya untuk kita dengan Tuhan ketika kita mendapatkan seseorang harus begini atau harus begitu, atau kita disuruh Tuhan untuk mendoakan. Nah, bisa kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 8, Pin 1 Petrus 4 ayat 8. Dalam 1 Petrus 4 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi ketika dapat pewahyuan, tolong bersikaplah dengan kasih. Jangan ketika kita dapat sesuatu yang dari Tuhan, walaupun kita sudah kepekaan kita sudah tajam, tapi tolong lakukan dengan kasih, bukan untuk tujuannya melukai. Nah, tolong dibaca Matius 7 ayat 1 untuk Ebi. Matius 7 ayat 1. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, terima kasih. Jadi jika setiap insight yang daripada Tuhan, suatu insight ilahi ya, dibocorkan kepada orang lain, maka hati menjadi tidak aman, sehingga Tuhan menjadi sulit untuk mempercayakan rahasia rohani lebih dalam lagi. Dalam prinsip ini ya, jika Tuhan menunjukkan sesuatu tentang seseorang, tanyakan dulu satu, Tuhan, apakah ini harus didoakan? Kedua, atau ini harus diresponi dengan untuk dikasihi? Atau yang ketiga, ini untuk ditolong? Atau yang keempat juga bisa, ini hanya Tuhan taruh untuk kita mengerti hati Tuhan, ya. Jadi tidak terjebak kepo yang gak penting, tapi lebih ke arah bagaimana kita meresponi sebuah pewahyuan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Nah, yang keempat, orang bijak menunda respon. Bukan berarti kita segala sesuatu kita harus menunda-nunda sehingga kita nunda belajar, nunda rajin. Nah, itu salah ya. Bukan itu maksudnya ya.
tetapi orang bijak menunda respon. Maksudnya seperti ini. Amsal berkata orang bijak menahannya, atau menjadi seperti seorang pahlawan tuh ada kan ya di Amsal, ketika kita bisa mengendalikan diri dari kemarahan kita, ya. Artinya ya, Amsal berkata orang bijak menahannya, itu bisa berarti bahwa kita tidak bereaksi spontan, kita merespon dahulu, mencerna dulu, sehingga kita nggak reaktif tapi responsif yang benar. Nah, tolong disiapkan Yakobus 1 ayat 19, Winston. Yakobus 1 ayat 19. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 ini, itu ada sebuah kunci. Kenapa kita diberi 2 telinga, 2 daun telinga, dan 1 mulut. Sudah ketemu? Silakan, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yes, ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk dalam berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Ini sudah dijelaskan bahwa simpel sekali bahwa ketika mau marah, tolong kontrol diri. Ya. Dicerna dulu. Ini marahnya tujuannya apa? Gunanya apa bagi orang? Bagi diri sendiri juga apa gunanya? Nah, itu tolong dipikirkan. Kita bisa melakukan praktek bijak saat emosi kita naik. 1, jangan langsung chat ataupun langsung mengeluarkan kata-kata yang gak penting. Kedua, jangan langsung posting kalau di era modern digitalisasi ini ya. Ketiga, jangan langsung telepon marah-marah, tantrum gitu, nunjukin emosi yang gak penting gitu. Terus yang keempat, jangan langsung membalas karena seseorang ini memfitnah lantas kita juga memfitnah. Jangan. Tapi bawa dahulu ke dalam doa. Ya, bawa dahulu ke dalam doa atau berdoalah dahulu. Lalu istirahat, tidur, rileks sendiri. Lalu evaluasi dengan tenang, dengan kepala dingin. Terkadang 24 jam yang kita lalui itu bisa menyelamatkan 24 tahun relasi. Jadi jangan gara-gara satu kata-kata yang tidak bijak yang keluar sehingga kita justru melakukan atau menghancurkan relasi yang sudah ada selama ini. Either itu sudah 24 minggu, 24 bulan, atau 24 tahun. Jangan dirusak. Biarkan ada jeda 24 jam, baru kita meregulasi ulang. Yang kelima, menjaga kehidupan doa. Orang yang sibuk membicarakan, kita diam itu menjaga kehidupan kita, keintiman kita dengan Tuhan juga ya. Dengan diam menjaga kehidupan doa, ya. Dimana di sini orang yang sibuk membicarakan orang lain biasanya kehilangan dalam kedalamannya di dalam doa bagi orang lain, bagi orang itu. Ya. Padahal kita bisa memilih 1 misalnya membahas orang, atau 2 kita mendoakan orang. Kita bisa memilih untuk membahas orang lain, nanti kalau salah kaprah ya bisa terjebak dalam gosip. Atau kita memilih untuk mendoakan orang itu supaya terjadinya sebuah perubahan internal yang membawa pada perubahan tindakannya nanti. Juga tidak juga selalu bisa keduanya, antara membahas orang atau mendoakan orang. Kalau yang kita ajak bahas itu orang yang bijak, ya itu kita mendapat insight. Tapi kalau kita membahas orang lain dengan orang yang manas-manasin, kita bisa tambah benci. Bukan tambah benci, tambah kesel, atau bahkan empati kita bisa semakin berkurang. Tetapi ketika kita membahas kasus orang ini dengan orang yang tepat, yang memang sudah dewasa, itu bisa membuat kita juga mengamplify empati kita ataupun rasa belas kasih kita untuk mendoakan orang itu. Jadi bijak-bijaklah memilih membahas orang atau mendoakan orang.
Ya, tidak selalu harus keduanya. Nah, dalam Efesus 4 ayat 29, tolong Pin. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 9. Dua- 29. Efesus Efesus 4 ayat 29. 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya. Yang diharapkan dari Efesus 4 ayat 29 untuk kita terapkan firman Tuhan adalah apa? Jangan keluar perkataan kotor, tetapi apa? Justru pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, untuk membangun. Nah, tetapi kesalahan di lapangan yang sering terjadi, yang pertama adalah kalau saya diam berarti saya kalah. Ini bisa masuk dalam false dilemma. Seolah-olah pilihan hanya dua, bicara keras atau kalah. Nah, ini kan bisa terjebak seperti anak kecil, dimana kalau dua anak kecil berantem, siapa yang berkata-kata terakhir dan paling kenceng, dia berasa menang. Nah, ini kan sangat-sangat bocah ya. Tolong bijak. Kita harus tahu sikap atau respon yang benar adalah seperti apa. Terkadang diam adalah strategi hikmat. Jadi ketika ada satu orang bicara kasar, keras, atau kenceng, kita ngimbangin dengan kata-kata yang lebih kecil, lebih rendah. Semakin dia kenceng, kita semakin rendah. Semakin kenceng kita ngomong, semakin rendah. Sehingga kalau dia tidak ikut kita ke bawah, atau apalagi ini untuk relasi yang sangat intim ya, misalnya keluarga, adik, saudara, kakak gitu, ataupun orang tua, anak ke orang tua ke anak. Nah, itu juga bisa dipakai dalam hal ini. Jadi jangan kejebak kalau diam berarti saya kalah. Jangan berpikir seperti itu, terlalu bocah jadinya. Yang kedua, bisa terjebak dalam hal apa? Saya cuma jujur kok. Kejujuran yang tanpa kasih sering menjadi kekejaman terselubung. Seperti sebuah pisau yang kita umpetin di dalam kue, tapi kita cocok pas dia lagi makan kue itu. Nah, itu tolong jangan dilakukan. Kenapa? Dalam Efesus 4 ayat 15, tolong Ebi. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Jadi esensinya Efesus 4 ayat 15, berkata benar tetapi di dalam kasih. Ya, berkata benar di dalam kasih. Jadi berkata benar itu bukan dengan niat untuk menyakiti atau terlebih-lebih melukai. Nah, atau bisa juga terjebak pada fallacy lain adalah semua yang saya rasakan harus saya ungkapkan. Sekali lagi, tidak semua emosi layak dijadikan keputusan verbal. Tidak semua emosi layak dijadikan keputusan verbal. Perasaan valid untuk dirasakan, tetapi belum tentu valid untuk diumumkan. Sebuah ilustrasi simpel. Mulut seperti pasta gigi. Sekali ditekan, keluar. Sulit untuk dimasukkan kembali. Karena itu, hikmat bekerja sebelum kata keluar, bukan sesudah kerusakan terjadi. Kita bisa melakukan aplikasi praktis dalam framework SCORE. S-nya adalah stop, berhenti sebelum bereaksi. Lalu K, kenali apa yang sedang saya rasakan. Apakah marah, tersinggung, iri, sakit hati? Ya, apapun itu, coba berani dulu sadar bahwa itu yang kita rasakan. Jujur dulu. Lalu setelah jujur, kita masuk ke O, olah. Bawa ini ke Tuhan dalam doa. Lalu kita olah lagi. Responnya seperti apa? Kalau saya berespon seperti ini,
Lalu kira-kira konsekuensinya tuh apa? Kalau berespon seperti ini konsekuensinya apa? Kita olah dulu, jangan langsung meledak ya. Lalu R adalah respon. Pilih kata yang membangun atau pilih diam. Karena dengan saling menyakiti ketika kita disakiti itu tidak menyelesaikan masalah. Mungkin ego kita puas, tapi apa bedanya orang itu dengan kita ketika motivasinya sama-sama untuk melukai, memfitnah, ataupun melakukan hal yang gak enak bagi orang lain karena kita diperlakukan tidak enak. Tolong bijak ya. Beberapa pertanyaan refleksi ya, untuk refleksi pribadi. 1. Apakah saya terlalu cepat berbicara saat emosi? Apakah saya terlalu cepat bicara saat emosi? Kedua, apakah saya pernah membocorkan hal yang seharusnya didoakan? Apakah saya pernah membocorkan hal yang seharusnya didoakan atau sebatas di kamar doa saja, tidak buat konsumsi publik? Yang ketiga, apakah perkataan saya membangun atau merusak? Apakah perkataan saya membangun atau merusak? Yang keempat, dalam area mana Tuhan sedang melatih saya untuk diam? Dalam area mana Tuhan sedang melatih saya untuk diam? Doa singkat. Mari kita berdoa. Tuhan, pasanglah penjagaan pada mulutku. Ajari aku kapan berbicara dan kapan diam. Beri aku hati yang lembut, lidah yang bijaksana, dan roh yang tenang. Pakailah perkataanku untuk membangun, bukan meruntuhkan ataupun menyakiti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ingat dalam Mazmur 141 ayat 3, tolong Win. Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya. Di sini jelas ya. Ya Tuhan, biarlah ini jadi doa kita ya. Ya Tuhan, buatlah penjagaan pada mulutku, berjagalah pada pintu bibirku. Dikutip dari Mazmur 141 ayat 3. Kesimpulannya dari renungan hari ini, orang bodoh mengeluarkan semua isi hati. Orang bijak menyaringnya dahulu. Orang dewasa rohani menyerahkannya dahulu kepada Tuhan. Kadang mujizat terbesar bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang berhasil kita tahan untuk tidak kita katakan. Tuhan Yesus memberkati.